Selamat pagi Bapak dan Ibu. Saya Sukni Tumi Pengata, tutor Anda dalam video pembelajaran hukum penahanan pencurian ringan. Studi kasus merupakan contoh kasus yang akan membantu kita dalam memahami video pembelajaran ini. A. Seorang terdakwa telah melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian ringan, di mana korban tidak pernah datang ke persidangan, dan A telah ditahan selama hampir 6 bulan. Pertanyaan pertama, berapa lama pengadilan berhak menahan terdakwa? Yang kedua, berapa lama hukumannya kalau vonis dijatuhkan? Ini jawabannya. Pertama, kita harus memahami dulu perintah penahanan. Perintah penahanan ini dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa berdasarkan alasan yang jelas, yakni tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan tersebut berdasarkan bukti yang cukup, serta adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana. Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lamanya penahanan. Lama penahanan di kepolisian oleh penyidik maksimal 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum maksimal 40 hari. Yang kedua, penahanan di kejaksaan oleh penuntut umum maksimal 20 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri maksimal 30 hari. Yang ketiga, penahanan di pengadilan negeri oleh hakim pengadilan negeri maksimal 30 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri maksimal 60 hari. Penahanan di pengadilan tinggi oleh hakim pengadilan tinggi maksimal 30 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi maksimal 60 hari. Yang terakhir, penahanan di Mahkamah Agung oleh Hakim Mahkamah Agung maksimal 50 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung maksimal 60 hari. Mengenai lamanya pengadilan berhak menahan terdakwa, perlu diperhatikan mengenai tingkat penahanan tersebut, di mana penyidik untuk kepentingan penyidikan, penuntut untuk kepentingan penuntutan, dan hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Kemudian waktu penahanan. Waktu penahanan ini berfungsi untuk kepentingan pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa. Dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 30 hari dan jika kurang ditambah lagi dengan paling lama 30 hari sehingga menjadi paling lama 60 hari. dengan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan, karena
A. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau B. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih. Nah, kemudian tentang perpanjangan waktu penahanan. Penggunaan wewenang perpanjangan waktu penahanan harus secara bertahap dan bertanggung jawab. Dalam penahanan yang diperpanjang ini tidak menutup kemungkinan bahwa tersangka atau terdakwa dikeluarkan sebelum habis waktu penahanan, sebab tidak perlu ditahan lagi. Jikalau waktu perpanjangan penahanan yang 60 hari tersebut telah habis, walaupun pemeriksaan perkaranya belum selesai, maka tersangka atau terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Nah, jika kita mengacu kepada studi kasus mengenai hukuman pasal 362 KUHP, yang perlu diingat bahwa ancaman pidana pasal 362 KUHP adalah pidana penjara paling lama 5 tahun. Jika pencurian ringan, harus dilihat apakah pencurian tersebut memenuhi unsur pidana dalam pasal 364 KUHP, yakni perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4 serta pasal 365 butir 5 tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Apabila A terbukti melanggar ketentuan pasal tersebut, maka pidana penjara paling lama 3 bulan. Pasal 363 butir 4 KUHP itu mengatur tentang pencurian yang dilakukan oleh kedua atau lebih dengan bersekutu. Sedangkan pasal 363 butir 5 KUHP mengatur tentang pencurian untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu. Makanya dalam menentukan konstruksi pasal penahanan dalam pencurian ringan harus dilihat pasal berapa yang didakwakan oleh penyidik atau oleh jaksa penuntut umum di pengadilan. Demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Silakan like dan subscribe. Kirim pertanyaan atau komentar di kolom komentar. Mengisi kuesioner, di mana Bapak Ibu akan mendapatkan konsultasi hukum gratis 30 menit melalui Zoom meeting. Semoga berguna.